Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Diceritakan dahulu kala, pada tahun 255 sebelum Masehi, terdapat 7 kerajaan besar di wilayah Cina. Dan selama 500 tahun, ketujuh kerajaan itu saling bertempur satu sama lain. Dan diceritakan MC kita kali ini bocah bernama Li Xin, seorang anak yatim piatu, yang pada zaman itu, anak yatim piatu dijual dan dijadikan budak, di mana Xin dibeli oleh seorang pak tua, dan ternyata Xin tidak sendiri. Pak tua itu juga memiliki budak yang seumuran dengan Xin yang bernama Piao. Hingga mereka terpaksa bekerja dengan keras untuk sekedar bertahan hidup sebagai budak. Tapi Xin selalu berkata jika dia telah muak jadi budak dan ingin jadi manusia bebas. Hingga Piao pun memberitahu jika satu-satunya jalan agar mereka bebas selamanya hanya menjadi pendekar pedang. Dari sana mereka pun bertekad bebas dan mulai belajar teknik pedang mandiri di sela waktu mereka mengumpulkan kayu bakar di hutan. Dan Piao menantang Xin berlatih sebanyak 10.000 kali agar mereka menjadi ahli pedang legendaris. Dan target mereka tidak hanya bebas, bahkan Piao juga ingin jadi jenderal agung kerajaan. Mendengar itu, Xin pun termotivasi dan teringat ketika dia baru dibeli pak tua. Di perjalanan dia melihat jenderal agung dan menganggap orang itu sangat keren. Hingga Xin pun bercita-cita menjadi jenderal agung, dan di hari itu Xin dan Piao berlatih pedang tanpa henti setiap hari, dan mereka bertekad akan menjadi jenderal agung dan ingin menjadi legenda pendekar pedang. Hingga waktu pun berlalu dan Xin dan Piao pun tumbuh dewasa. Teknik pedang mereka pun semakin meningkat. Tapi suatu hari, latihan mereka dihampiri seorang pria bernama Wen Jun, yang ternyata merupakan salah satu menteri. Di sana Wen Jun bertanya dari mana Xin dan Piao mempelajari teknik pedang baru itu. Hingga Xin yang kalah karena terganggu pun menjawab dengan kasar jika mereka belajar pedang sendiri, dan setelah mendengar itu Wen Jun pun pergi begitu saja. Tapi ketika mereka pulang, mereka terkejut melihat Wen Jun telah ada di rumah majikan mereka dan memberi kabar jika Wen Jun telah membeli Piao, dan Xin menduga Wen Jun menginginkan teknik pedang mereka berdua. Tapi majikannya berkata bahwa Wen Jun hanya membeli Piao seorang dengan harga yang sangat tinggi, dan majikan itu menyuruh Xin masuk ke dalam kamar. Tapi Piao meminta Wen Jun untuk membawa Xin juga. Tapi Wen Jun tetap hanya membawa Piao seorang. Karena tidak ada pilihan lagi, Piao pun akhirnya meminta waktu 1 malam untuk perpisahan mereka. Hingga malamnya mereka berlatih bersama terakhir kalinya. Dan Piao meminta Xin tetap semangat berlatih setelah dia pergi nanti. Karena Piao ingin mereka bisa sukses bersama-sama. Begitupun Xin berkata kalau dia tidak akan membiarkan Piao kesepian dan akan menyusulnya dengan berlatih dengan keras. Hingga setelah Piao pergi, Xin tetap bersemangat berlatih sendiri dengan sangat keras untuk terus melatih keahlian pedangnya hingga dia berhasil membelah batu dengan hanya menggunakan pedang kayu. Setiap hari Xin juga menambah jumlah kayu yang dia bawa untuk lebih kuat dan segera menjadi pendekar kuat dan kemudian menyusul Piao ke dalam istana. Hingga suatu malam pintu kamar Xin diketuk seseorang yang ternyata adalah Piao yang terluka parah. Tapi ketika Xin ingin meminta majikannya memanggilkan dokter, Piao melarangnya. Piao memberitahu di istananya sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik raja. Dan para pemberontak sedang melacak jejak darah Piao. Mereka pasti akan segera datang. Jika Piao diobati akan membuat Xin dalam bahaya. Dan Piao datang ke sana untuk memberikan peta pada Xin, untuk meminta Xin pergi ke tempat di dalam peta itu. Tapi Xin yang sedih meminta Piao jangan mati, karena mereka berjanji untuk sukses bersama-sama. Tapi Piao malah memberikan pedangnya pada Xin, di mana pedang itu sebagai tanda bahwa Piao selalu ada bersamanya,
Dan Piao ingin Shin mewujudkan mimpinya menjadi Jenderal Agung. Hingga akhirnya Piao pun tewas. Yang semakin membuat Shin dipenuhi dendam pada siapapun yang telah membunuh Piao. Kemudian Shin mengambil pedang itu dan berlari menuju tempat yang ada di dalam peta saat itu juga. Dan beberapa saat kemudian pemberontak yang dipimpin oleh Zuchi tiba di rumah si majikan. Setelah memeriksa mayat Piao, Zuchi berkata bahwa Piao adalah raja palsu. Dan menyuruh asasin dari klan Zukiong untuk terus melacak dan melenyapkan raja yang asli. Zuchi juga memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan penduduk desa ini hingga tak tersisa. Sebelum lanjut, Mimin minta dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena Mimin sempat vakum upload video terkendala pendanaan karena Mimin pengangguran dan alat editing yang rusak. Tapi alhamdulillah gaji Mimin di YouTube telah cair. Dan alhamdulillahnya lagi belum cukup untuk beli kecantikan editing yang bekas sekalipun. Dan Mimin sangat ingin apresiasi orang baik yang telah sama-sama membangun channel ini. Dan selalu support Mimin untuk terus berkarya dengan komen dan like seperti yang tertera pada layar. Karena mereka subscriber yang luar biasa dan yang paling berharga. Dan perlu Mimin kabarkan pada kalian selama Mimin istirahat upload, selain Mimin kerja keras untuk menutupi operasional karena Mimin pengangguran, tapi selama itu Mimin terus upgrade beberapa teknik editing agar feel cerita channel Mixmax Film lebih baik dan semakin memuaskan. Penasaran hasilnya? Untuk itu tonton terus videonya, dan lanjut saja kita bedah film adaptasi anime yang seru ini, yang berjudul Kingdom. Selamat menonton dan gaskan! Lalu film dilanjutkan pada scene yang dihadang para bandit di perjalanan. Mereka melihat pedang milik Shin yang berharga dan berniat merampok Shin. Tapi dengan mudah Shin membasmi para bandit itu dan disaksikan seorang bocah bertopeng burung hantu. Sedangkan di istana kerajaan adik raja yang bernama Cheng Jiao, yang memimpin pemberontakan, masih belum tenang sebelum membunuh kakaknya, yang ternyata kudeta itu didukung oleh penasehat sayap kiri bernama Jisi, dan beberapa jenderal kerajaan. Jiao pun memerintahkan mereka segera melenyapkan kakaknya agar dia bisa sah naik menjadi raja. Sedangkan Shin yang akhirnya sampai di tempat dalam peta dengan susah payah, dia terkejut dan bingung melihat orang yang ada di sana sangat mirip dengan Piao. Tapi tiba-tiba mereka diserang asasin klan Sukiong, yang ternyata orang yang mirip dengan Piao itu adalah raja yang bernama Yingjeng. Zhou Chong berkata dia terkecoh setelah menewaskan Piao, yang ternyata Piao adalah pengalihan raja. Mendengar itu, Shin pun sadar bahwa Piao dibeli dan dibawa ke istana untuk menyamar menjadi Raja Zheng hingga Piao tewas karena jadi umpan oleh pemberontak, yang membuat Shin pun sangat marah dan menyalahkan Zheng yang mengakibatkan sahabatnya tewas. Tapi Shin akan fokus balas dendam pada Sukiong lebih dulu yang telah menewaskan Piao, dan Shin pun langsung menyerang Sukiong. Awalnya Shin dengan mudah dikalahkan Sukiong yang lebih berpengalaman. Tapi Shin yang penuh amarah tidak menyerah untuk membalaskan dendam sahabatnya. Hingga Shin yang mengamuk pun mengeluarkan jurus andalanya, jurus pedang terbang memutar. Shin melompat dan langsung menebas Sukiong hingga tewas. Melihat itu, Sheng teringat perkataan Piao yang berkata bahwa dia akan mengirim sahabatnya yang bernama Shin untuk melindungi Sheng dan menenangkan Sheng untuk tidak khawatir, karena Shin sangat kuat dan bisa diandalkan. Saat Shin akan mengakhiri Sukiong, Sukiong memohon ampun karena dia mempunyai anak dan tidak ingin anaknya menjadi budak. Ketika Shin mulai merasa iba, tiba-tiba Sheng menebas Sukiong dan berkata bahwa sudah banyak orang yang tewas demi melindunginya, dan salah satunya adalah Piao. Hingga mereka melihat desa yang diserang pemberontak yang sudah mengepung tempat itu, dan tiba-tiba mereka didatangi bocah berkostum burung hantu tadi,
yang bernama Diao. Diao yang dari tadi tahu mereka sedang diburu pun menawarkan jalan rahasia keluar dari sana dan meminta bayaran yang besar, karena Diao tahu Zeng mempunyai banyak uang. Xin yang curiga tidak percaya begitu saja, karena Diao tidak menunjukkan wajahnya. Dengan terpaksa Diao pun membuka topengnya, yang ternyata Diao seorang gadis yang membuat mereka terpaksa mengikutinya. Ketika Diao memandu mereka dalam gua, di perjalanan Zeng bercerita bahwa sejak awal Piao tidak keberatan menyamar menggantikannya, meskipun resikonya sangat berbahaya, malah merasa terhormat mendapat tugas penting itu. Zeng pun memberikan Xin dua pilihan, kembali menjadi budak atau membantunya merebut kembali tahtanya. Xin yang mengingat impian terakhir Piao sebelum tewas menjadi Jenderal Agung, dengan semangat akhirnya bersedia membantu Zeng. Sedangkan di dalam istana Xiao yang mendengar Zeng masih hidup semakin marah. Terlebih Zeng masih dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu Jenderal Wen Jun. Tapi beberapa saat kemudian Jenderal Agung Wang Qi datang, yang membuat semua orang terkejut. Ternyata Wang Qi datang membawa kepala Jenderal Wen Jun pada Jiao, yang merupakan bawahan Zeng terakhir. Tapi Jenderal Shi curiga kepala itu bukan milik Wen Jun, karena wajahnya hancur. Dan Wang Qi pun menjelaskan bahwa siapapun yang berurusan dengannya, wajahnya pasti akan hancur. Semua orang pun heran, kenapa Jenderal Agung itu tiba-tiba datang membantu pemberontakan ini. Jenderal Wang Qi pun menjelaskan bahwa dia ingin menguasai semua wilayah Wen Jun sebagai gantinya. Mendengar itu Jiao yang haus kekuasaan pun langsung menyetujuinya. Yang membuat penasihat Jisi meminta Jiao berhati-hati untuk setiap keputusannya. Karena Jenderal Agung Wang Qi orang yang sulit dikendalikan, tapi Jiao malah menganggap bersekutu dengan Jenderal Agung Wang Qi akan sangat menguntungkan dan menambah pengaruh dirinya. Sedangkan di saat yang sama, Zhen berniat menemui Wen Jun di tempat rahasia yang ada di wilayah kerajaan suku gunung, di mana 400 tahun lalu kerajaan mereka pernah bekerja sama dengan suku gunung, tapi hubungan kerjasama itu telah hancur. Dan Diao pun mengaku dia juga berasal dari salah satu suku gunung. Ketika mereka melewati hutan bambu, tiba-tiba seseorang menembakkan panah beracun. Beruntung mereka sempat menghindar. Ternyata itu asasin yang bernama Muta yang disewa untuk memburu Zeng. Xin pun menyerangnya dengan menghindari tembakan panah beracun. Saat Xin berhasil mendekati Muta, Xin diserang dengan jurus kampak besi yang memutar. Setelah beberapa kali Xin terpental dari serangan Muta, Xin yang ingin menggapai cita-citanya menjadi Jenderal Agung, Xin terus bangkit dan balik menyerang, hingga Xin berhasil menebas Muta dengan jurus pedangnya hingga tewas. Tapi ternyata Xin terkena panah beracun tepat sebelum Xin menebas Muta. Setelahnya tiba-tiba Xin terbangun di dalam sebuah ruangan. Sheng pun menceritakan bahwa tempat itu adalah tempat raja terdahulu berdiplomasi dengan suku gunung 400 tahun lalu. Sheng juga berkata bahwa Xin selamat berkat Diao yang mengobatinya. Saat Diao bertanya kenapa adik Sheng tega memberontak, Sheng bercerita bahwa Sheng dan adiknya itu berbeda ibu, karena ibu Sheng berasal dari rakyat biasa, sedangkan ibu adiknya keturunan bangsawan, membuatnya tidak menerima Sheng jadi raja, karena keturunan anak rakyat biasa. Dan ketika ayah mereka meninggal, Sheng sebagai putra mahkota masih berumur 13 tahun, hingga pemerintahan sementara dijalankan oleh penasihat sayap kanan yang bernama Lu Buwei. Sekarang ketika Sheng sudah cukup umur, tiba-tiba Lu Buwei pergi melakukan kunjungan ke kerajaan tetangga, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Qiao adik Sheng untuk mengkudeta kerajaan, sehingga Sheng curiga Lu Buwei dengan sengaja mendukung kudeta itu. Hingga sekarang satu-satunya orang yang bisa Sheng percayai di istana saat ini adalah Jenderal Wen Jun. Tapi sampai saat ini Wen Jun belum juga datang. Paginya tiba-tiba mereka dikepung oleh beberapa prajurit yang masuk. Ternyata itu adalah Wen Jun dan pasukannya. Wen Jun masih hidup dan menunggu Zeng di dalam tempat itu. Sedangkan Jiao yang mengira Wen Jun tewas berpikir, kakaknya sudah tidak berdaya lagi, karena sudah tidak ada lagi orang yang membantunya.
dan satu-satunya hambatan Jiao jadi raja adalah penasihat Lu Buwei yang sedang pergi ke kerajaan tetangga. Setelah Jiao melenyapkan orang kepercayaan kakaknya yang tersisa, Jiao menyiapkan 80.000 pasukannya untuk menghadapi Lu Buwei yang memiliki ratusan ribu pasukan. Sedangkan Wen Jun menceritakan di saat Jiao memulai kudetanya. Wen Jun membawa kabur Piao yang menyamar menjadi raja melalui jalan rahasia. Tiba-tiba Jenderal Agung Wang Qi dan pasukannya mengejar mereka. Hingga Wen Jun pun mulai putus asa karena mereka tidak mungkin menang melawan sang Jenderal Agung Wang Qi yang perkasa. Beruntung Piao dengan gagah berani berteriak memberi semangat kepada pasukannya dan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian pasukan Jenderal Agung Wang Qi yang mengejarnya, hingga Wen Jun dan yang lainnya bisa selamat untuk melindungi Raja Zheng. Mendengar itu, Shin pun kagum dengan keberanian sahabatnya dan lebih bersemangat untuk berjuang. Tapi Wen Jun berkata bahwa mereka untuk tidak beraksi dulu, karena mereka harus menunggu penasihat Lu Buwei kembali. Zheng yang menganggap Lu Buwei tidak akan membantunya tidak setuju, karena Zheng curiga ketika adiknya Jiao naik tahta nanti, Lu Buwei akan membongkar kebusukan Jiao juga, dan kemudian melengsarkan Jiao agar Lu Buwei sendiri bisa diangkat menjadi raja. Sehingga Zheng pun mengajak mereka untuk bergerak saat itu juga. Karena jika tidak cepat, kerajaan ini akan terpecah belah. Dan masalah utama mereka saat ini adalah tidak mempunyai pasukan yang cukup untuk menyerang istana. Saat Wen Jun melihat Diao, Wen Jun memiliki ide untuk meminta bantuan suku gunung. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, mereka tidak ada pilihan lain lagi hingga akhirnya Zheng pun setuju. Hingga besoknya Zheng dan yang lainnya pun mulai menuju ke kerajaan suku gunung. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan sekelompok suku gunung yang memakai topeng mengepung mereka. Saat Diao menyampaikan maksud kedatangan Zheng ke sana, pasukan suku gunung malah menangkap Zheng dan membawa mereka ke hadapan Raja Gunung untuk menentukan nasib mereka. Saat Zheng dihadapkan pada Raja suku gunung yang bernama Yang Duanhe, Zheng menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta bantuan, hingga Duanhe mengingatkan kejadian 400 tahun yang lalu, saat kerajaan Zheng mengkhianati kerajaan suku gunung. Zheng pun meminta maaf atas kesalahan para leluhurnya, dan Zheng mengatakan bahwa perselisihan ini tidak akan pernah selesai meskipun Raja Gunung membunuhnya. Zheng pun menjelaskan perselisihan itu karena adanya perbedaan, karena bukan hanya suku gunung yang merasakannya, tapi itu juga terjadi pada seluruh daratan Cina, yang saat ini terpecah menjadi beberapa kerajaan. Zheng pun mengatakan ambisinya yang ingin menyatukan seluruh Cina, agar tidak terjadi lagi peperangan seperti saat ini. Dan untuk mencapai impian itu, dia harus merebut kembali tahtanya terlebih dahulu, dan mengajak Duanhe untuk menjadi sekutunya, hingga bisa menghapus perselisihan di antara mereka. Tapi para ketua suku menolaknya dan akan menghukum Xin yang terus berkata kasar, hingga Xin pun melepaskan diri dan berkata bahwa dahulu leluhur mereka cinta damai dan pernah bersedia bekerja sama. Tapi kenapa sekarang mereka malah menolak Zheng ingin menjalin kerjasama untuk perdamaian Cina? Hingga setelah memikirkannya dengan seksama, Duanhe akhirnya bersedia membantu dan membuka topengnya, yang ternyata Duanhe adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Duanhe pun menjelaskan dia memiliki pasukan berjumlah 3.000 orang, dia akan membantu Zheng merebut tahtanya kembali. Karena mereka akan melawan pasukan Jiao yang berjumlah 80.000 orang. Mereka jelas kalah jumlah jika berhadapan langsung. Untuk itu mereka pun mulai menyusun strategi. Akhirnya mereka sepakat dengan idenya Zheng, yaitu menyamar menjadi suku kerajaan gunung yang memakai topeng dan menuju istana. Sesampainya di gerbang istana, Duanhe mengatakan bahwa mereka datang ke sana untuk bersekutu dan mendukung kudeta Jiao. Karena Zheng yakin Jiao yang serakah dan butuh banyak pasukan akan menerima tawaran itu untuk menghadapi Lu Buwei. Akhirnya 50 orang perwakilan memasuki istana. Mendengar itu, Xin khawatir jika itu jebakan, karena 50 orang tidak mungkin menang melawan 80.000 pasukan.
Tapi Zheng menjelaskan bahwa pasukan Jiao 80.000 pasukan itu berada jauh dari istana di beberapa tempat. Maka mereka harus bergerak cepat mengalahkan Jiao di istana itu sebelum pasukan itu datang. Di dalam gerbang, salah satu prajurit memerintahkan Duan He dan pasukannya untuk menurunkan senjata. Duan He pun menolak karena dahulu bangsa istana pernah mengkhianati suku gunung. Duan He tidak akan tertipu lagi. Penasihat kiri Jisi pun akhirnya mengizinkan Duan He dan pasukannya masuk. Karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan untuk melawan Lu Buwei, karena menurutnya 50 orang tidak akan menang melawan pasukan yang ada di dalam istana. Saat di dalam gerbang, Zheng memulai serangan dengan menebas beberapa penjaga di dalam benteng itu, dan gerbang pun langsung ditutup. Berikutnya mereka pun menghabisi semua pasukan di sana. Lalu Zheng membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama terdiri dari Zheng, Duan He, Wen Jun, dan yang lainnya. Sementara pasukan kedua yaitu Xin, Diao, Bi, dan pasukan suku gunung. Pasukan Zheng menarik perhatian yang akan menyerang dari depan, sedangkan Xin dan yang lainnya akan masuk melalui jalan rahasia menuju istana untuk menangkap Diao. Para pejabat istana pun terkejut melihat Wen Jun yang masih hidup dan menyadari Jenderal Agung Wang Qi telah membohongi mereka. Beberapa orang suku gunung kemudian maju, walaupun mereka ditembaki oleh pasukan panah dari atas hingga banyak dari mereka yang tumbang. Sedangkan Xin dan yang lain dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Zhou Qi ketika keluar jalur rahasia. Setelah menghajar beberapa pasukan Xin, Zhou Qi mengetahui Raja Zheng tidak ada di sana. Zhou Qi pun kemudian pergi begitu saja. Sedangkan di luar, Wen Jun yang melihat banyak pasukan yang gugur menyarankan untuk mundur, tapi Duan He menenangkan Wen Jun agar tidak khawatir. Hingga saat pasukan musuh bergerak mendekat, tiba-tiba suku gunung yang tergeletak bangkit dan langsung menyerang musuh dengan hebat. Setelah melihat itu, Zheng dan yang lain pun maju menyerang lagi dengan lebih semangat. Kalau bocah ini Mimin bingung, nggak tahu lagi ngapain. Sedangkan ketika Xin dan yang lain berhasil mengalahkan semua pasukan musuh di dalam jalan rahasia, muncul raksasa kuat yang bernama Lang Kai yang langsung melempar Xin dan yang lainnya. Hingga ketika beberapa suku gunung itu menahan Lang Kai, Xin akhirnya berhasil menebas Lang Kai hingga tewas. Akhirnya Xin dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam istana, tapi dengan tenang Jiao menyuruh Zhou Ji untuk menyerang mereka, hingga Zhou Ji berhasil menebas beberapa suku gunung. Sementara di luar, pasukan Zheng mulai kelelahan. Melihat itu, Zheng membakar semangat mereka. Dengan berkata, Zheng raja mereka masih berdiri dan tidak menyerah. Karena Zheng yakin, Xin dan yang lain pasti masih berjuang dan akan berhasil. Mendengar itu, semua pasukannya pun bangkit kembali. Sementara di dalam, Xin masih berjuang melawan Zhou Ji yang mulai mengamuk dan menyerang Xin hingga menebas pejabat yang menghalanginya, membuat Xin terdesak. Ketika Zi berniat menolong Xin, Zhou Ji malah dengan mudah menebasnya, yang membuat Xin kembali bangkit dan menyerangnya. Tapi Zhou Ji malah melemparkan Xin dan berkata bahwa Xin tidak pantas bermimpi jadi jenderal. Xin pun teringat impiannya bersama Piao yang membuat semangatnya seketika bangkit untuk membuktikan impiannya. Hingga Xin berhasil menendang Zhou Ji dengan keras,
dan segera mengeluarkan jurus andalannya pedang berputar hingga Zouji akhirnya tewas. Semua pejabat yang ada di sana pun ketakutan dan kabur. Diao yang melihat penasihat Shizhi kabur mencoba menghentikannya, tapi Diao malah ditusuk penasihat Shizhi yang membuat Ixin sangat mengkhawatirkannya dan membiarkan Jiao kabur. Beruntung Diao ternyata memakai baju zirah tebal, sedangkan Jiao yang kabur keluar istana untuk meminta bantuan pada para jenderal agung dan pasukannya. Tapi ketika dia melihat Zheng masih hidup, dia malah memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan Zheng lebih dulu. Para jenderal yang sibuk dan menyadari calon rajanya seorang anak manja hanya bisa terdiam. Kemudian Zheng pun maju menghajar adik tirinya itu dan memukulnya hingga babak belur. Sedangkan Jenderal Wei Xing dan pasukannya menolak untuk menyerah dan tetap memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tapi dari belakang tiba-tiba banyak pasukan datang. Ternyata mereka adalah pasukan Jenderal Agung Wang Qi, dan Wei Xing pun mengajak Wang Qi untuk menyerang, tapi Wang Qi melewatinya begitu saja, dan berjalan menemui Zheng. Tapi Wang Qi bertanya kepada Zheng, kenapa Zheng repot-repot datang dan merebut kembali tahtanya, padahal Zheng bisa bersembunyi dan hidup tenang dalam persembunyiannya. Wang Qi bertanya, apa alasan sebenarnya Zheng menginginkan tahtanya itu? Zheng pun dengan tenang menjawab bahwa dia berniat menghapus semua perselisihan di seluruh daratan Cina dan ingin menyatukan Cina dan menjadi satu-satunya raja di Cina dan memberikan kedamaian pada rakyatnya. Wang Qi pun kembali bertanya apakah Zheng siap dengan resikonya, karena dengan impiannya itu artinya Zheng akan menumpahkan banyak darah dan Zheng akan dianggap sebagai raja yang ambisius dan kejam. Zheng pun menjawab bahwa dia siap dengan segala resikonya. Walaupun peperangan ini akan menumpahkan banyak darah, tapi Zheng yakin untuk melindungi generasi Cina di masa depan dan menghentikan konflik yang terjadi selama 500 tahun ini. Mendengar jawaban itu, Jenderal Agung Wang Qi pun sangat senang, dan akhirnya jenderal itu memihak pada Zheng dan menyuruh semua pasukan untuk menghentikan pemberontakannya. Tapi Wei Xing marah dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Dengan cepat dalam satu tebasan Jenderal Wang Qi menewaskan banyak pasukan Wei Xing sekaligus. Tapi Wei Xing tetap saja belum menyerah dan maju, hingga Xin pun dengan cepat menebasnya untuk melindungi Zheng. Xin pun berkata pada Wang Qi bahwa dia memiliki impian jadi Jenderal Agung sepertinya dan akan mengalahkannya. Tapi Wang Qi malah senang mendengar itu, karena Wang Qi merasa Xin memiliki semangat yang bagus dan mengajak Xin untuk berjuang bersama mewujudkan impian Raja Zheng. Berikutnya, Wen Jun pun mengetahui bahwa Jenderal Agung Wang Qi yang mengejarnya berniat melindungi Piao, dan Wang Qi sengaja memberikan kepala palsu kepada Jiao untuk melindungi keluarga Wen Jun ketika Wen Jun melindungi Zheng. Di sisi lain, Xin berkata kepada Zheng bahwa dia ingin ikut berperang membantunya menguasai Cina untuk membangun reputasi agar bisa menggapai impiannya bersama Piao menjadi Jenderal Agung. Mendengar itu, Zheng pun setuju dan perjalanan dinasti kerajaan baru pun dimulai. Tapi filmnya sudah tamat. Mimin mohon dengan sangat jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum ya guys. Karena Mimin benar-benar ingin bertahan dan bisa tetap menghibur kalian. Terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya.